Dijual apartemen di tengah kota Jakarta harga 200 jutaan aja, mau? Guys, seiring berkembangnya zaman, lahan buat bangun rumah impian semakin sedikit gak sih? Makanya banyak orang pada milih beli apartemen buat jadi tempat tinggal. Tapi kalau ngomongin investasi, apartemen tuh sebagus rumah gak sih? Nah, thread dari Kak Brigita Timothy ini mungkin bisa menjelaskan soal itu. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas bareng. Mengapa orang Indonesia tetap ogah beli apartemen walaupun harga rumah tapak udah makin gak terjangkau? Saya menjawab berdasarkan pengalaman saya tinggal di apartemen selama 1 bulan. Memang hanya waktu yang singkat, namun dalam waktu yang singkat itu saya sudah mengambil keputusan bahwa saya tidak cocok tinggal di apartemen. Saya tinggal di apartemen karena terpaksa harus menginap setelah melahirkan anak prematur di luar kota, dan kebetulan apartemen ini dekat dengan RS tempat anak saya dirawat. Jadi memudahkan saya dalam mengantar ASI untuk anak saya dan warawiri menjenguk anak saya. Tinggal di apartemen itu ada beberapa plus dan minusnya. Plusnya itu kalau ada keluhan tinggal telepon dan beres. Saat itu pernah air panas di unit saya tidak menyala. Telepon ke resepsionis dan tak lama teknisi datang. Keuntungan lainnya tinggal di apartemen adalah bebas tikus. Bagi kalian yang takut dan benci sama tikus seperti saya, mungkin akan senang tinggal di kawasan yang bersih dan bebas dari tikus. Bagi kalian kaum introvert dan gak suka sama tetangga julid, tinggal di apartemen menjadi pilihan yang tepat. Karena ya semua tidak akan peduli dengan apa yang terjadi pada unit yang lain. Tapi dari segala kelebihannya ada beberapa alasan yang memperkuat kenapa saya ogah tinggal di apartemen lagi. Yang pertama, biaya listrik, air, serta tagihan utilitas lainnya yang dikeluarkan saat tinggal di apartemen akan jauh lebih besar daripada tinggal di rumah tapak. Saya yang tinggal hanya 1 bulan saja sudah merasakan pengeluaran listrik yang lebih besar daripada saat saya tinggal di rumah tapak. Yang kedua, berisik sedikit akan terdengar oleh tetangga karena saling berdempet satu sama lain. Yang ketiga, order makanan, terima paket, dan lain-lain akan membutuhkan effort yang lebih karena harus turun lewat lift yang antrinya juga lama. Yang keempat, memasak di apartemen dengan tipe studio walaupun terdapat exhaust tetap saja masih meninggalkan bau di seluruh ruangan. Bayangkan apalagi saat memasak makanan pedas bisa semerbak seruangan dan bersin-bersin barengan. Kelima, belum lagi kalau ada bencana yang mengharuskan turun lewat tangga darurat. Untuk orang dengan energi terbatas seperti saya pasti akan kesusahan turun tangga darurat, terutama yang berada pada lantai-lantai atas. Yang keenam, legalitas kepemilikan apartemen itu dinamakan strata title yang mirip dengan HGB, sehingga pada jangka waktu tertentu akan dilakukan perpanjangan, dan tentunya ini akan membutuhkan biaya perpanjangan berbeda dengan kepemilikan SHM pada rumah tapak. Itulah beberapa alasan saya pribadi lebih memilih tinggal di rumah tapak yang harganya tidak terjangkau daripada di apartemen. Nah begitu guys, cukup menjelaskan ya kenapa Kak Brigita ini lebih memilih tinggal di rumah tapak daripada di apartemen. Dan buat aku pribadi ya, apartemen ya buat kalian yang pengen menikmati hidup dengan fasilitas yang super ya. Karena di apartemen biasanya apa aja itu ada, kayak jasa laundry antar dan kirim, gym, kolam renang, resto, galon, parkir kendaraan, jajanan pinggiran, pokoknya semua itu serba ada lah. Jadi pastiin kalian punya duit yang lebih-lebih kalau memang pengen tinggal di apartemen ya guys. Nah gimana guys menurut kalian? Kalian tipe orang yang pilih mana nih buat jadi tempat tinggal, rumah tapak atau apartemen? Yuk coba ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.